sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Adapun pengertian dari wawasan Nusantara yaitu merupakan konsep nasional yang berkenaan dengan kesatuan dan persatuan bangsa negara Indonesia. Wawasan Nusantara dalam arti khusus merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai diri dan lingkungan dalam ekstensinya. Wawasan Nusantara telah ditetapkan sebagai geopolitik bangsa Indonesia dengan ciri khas sebagai Archipelago State atau Lemhas pada tahun 1945 mengartikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Yang kedua itu latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Secara umum, latar belakangi lahirnya konsepsi wawasan Nusantara memiliki dua aspek, yaitu aspek historis dan aspek geografik. Berdasarkan aspek historis atau sejarah, bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal. Yang pertama itu, bangsa Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Yang kedua, bangsa Indonesia pernah mengalami wilayah yang terpisah-pisah. Kedua poin tersebut tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah menjadi tanah jajahan oleh bangsa yang asing. Yang ketiga, kedudukan wawasan Nusantara. Dalam hal kedudukan, wawasan Nusantara memiliki posisi sebagai visi bangsa. Visi dalam pengertian ini adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai. Sedangkan wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Adapun visi bangsa Indonesia yang sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa dengan wilayah yang satu secara utuh. Selain hal tersebut, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan sebagai kebijakannya, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu wawasan sebagai geopolitik Indonesia. Secara etimologi, geopolitik berasal dari dua kata yaitu geo dan politik. Geo berarti bumi, sedangkan menurut Preston E. James, geografi atau ilmu mempelajari tentang bumi, mempersoalkan tata ruang yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, definisi sederhana yang dapat ditarik dari geografi adalah berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan lingkungannya, tempat hidupnya. Sedangkan politik memiliki arti kekuatan atau power yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Jadi secara terminologi, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau seperangkat peraturan yang berupa kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik baratnya terletak pada pertimbangan geografik, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara. Apabila dilaksanakan dan berhasil, maka akan memiliki dampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Yang kelima itu adanya perwujudan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai garis besar haluan negara atau GBHN. Dalam ketetapan di atas dinyatakan bahwa wawasan dalam menyelenggarakan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua yaitu perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga itu perwujudan kepulauan
Nusantara sebagai satu kesatuan sosial. Yang keempat itu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang keenam yaitu otonomi daerah di wilayah Indonesia. Otonomi berasal dari kata Latin autos yang berarti sendiri dan nomos berarti mengatur dan mengurus. Beberapa penulis memberi arti otonomi sebagai Cellwit-Gevik atau pengaturan perundang-undangan sendiri atau pemerintahan sendiri. Pengertian otonomi berkaitan erat dengan pengertian sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan. Sentralisasi adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial di pemerintah pusat. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Kepada daerah terdapat beberapa bentuk atau ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu dekonsentrasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang kedua yaitu tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Audio Jungle.